Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Sahabat religi yang dirahmati oleh Allah, berdasarkan ketetapan dari Menteri Agama Negara Republik Indonesia bahwa Hari Raya Kurban, Hari Raya Idul Adha di tahun 2025 jatuh pada tanggal 6 Juni atau hari Jumat besok. Yang artinya untuk menyambut datangnya Hari Raya Kurban, kita disunahkan untuk berpuasa di hari Rabu yaitu puasa Tarwiyah, dan di hari Kamis puasa Arafah. Sesuai yang tertera dalam beberapa hadis yang sering kita dengar bahwa salah satu fadilah pahala orang yang berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah, maka Allah akan menghapus dosa kita selama 2 tahun, yaitu 1 tahun yang sudah lewat dan 1 tahun yang akan datang. Dan fadilah daripada puasa tanggal 8 Dzulhijjah atau Tarwiyah ini, kalau kita mengacu dalam beberapa kitab, sangat jarang sekali kutipan hadis tentang fadilah dari puasa tanggal 8 Dzulhijjah. Makanya di beberapa kitab, khususnya madhab Syafi'i, alasan kenapa kita disunnahkan untuk puasa di tanggal 8 Dzulhijjah itu karena ihtiyat. Apa itu ihtiyat? Ihtiyat itu artinya sebagai bentuk antisipasi atau kehati-hatian kita. Karena isbat atau penetapan di awal bulan itu merupakan salah satu bentuk ijtihad dari para ulama. Karena itu ijtihad, maka perbedaan hasil itu sesuatu yang lumrah. Makanya sering kita temukan perbedaan awal Ramadan, kemudian tanggal 1 Syawal. Nah, itu hal yang biasa karena itu ijtihad. Sehingga alasan kenapa kita disunahkan untuk puasa di tanggal 8 Dzulhijjah sebagai bentuk kehati-hatian kita. Karena beberapa tahun pernah terjadi di Indonesia, di tempat kita baru melaksanakan puasa Tarwiyah atau 8 Dzulhijjah. Tapi ternyata di Arab Saudi para jamaah haji sudah persiapan untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Dan wukuf di Arafah dilaksanakan di tanggal 9 Dzulhijjah. Ini salah satu contoh. Kemudian berkaitan dengan niat puasa. Niat itu sebenarnya tidak harus menggunakan bahasa Arab. Karena niat itu termasuk ibadah yang dilaksanakan di dalam hati. Kalaupun toh ada lafaz-lafaz niat seperti nawaitu sauma Arafah, nawaitu sauma Tarwiyah, itu merupakan bentuk talafudun niat, hukumnya sunnah. Yang wajib, yang penting di waktu malam hari, berarti malam Rabu kita niat untuk puasa Tarwiyah. Nanti ketika malam Kamis, yang penting dalam hati kita niat untuk melaksanakan puasa Arafah. Terserah kita mau menggunakan bahasa apa, yang penting dalam hati kita berniat. Kalau mau kita lafadzkan dengan menggunakan bahasa Arab, ya nawaitu sauma Arafata lillahi ta'ala, nawaitu sauma Tarwiyah lillahi ta'ala. Tapi yang terpenting di dalam hati, ketika sudah masuk waktunya untuk niat, kita berniat. Nah, yang membedakan antara puasa sunnah dengan puasa wajib, ada kelonggaran. Artinya ketika puasa sunnah tidak harus mulai terbit yang penting ketika puasa sunnah tidak harus niat mulai terbenamnya matahari sampai sebelum munculnya fajar. Tapi kalau puasa sunnah ada kelonggaran, waktunya diperpanjang. Yang penting sebelum masuk sholat duhur atau waktunya sholat duhur, kita sudah berniat. Sehingga ketika hari Rabu yang malamnya belum sempat untuk niat, silahkan di waktu pagi hari niat untuk melaksanakan puasa Arafah. Sehingga marilah bersama-sama sahabat religi dimanapun Anda berada, kita hidupkan bulan Dzulhijjah ini dengan memperbanyak ibadah, terutama di tanggal 8, di tanggal 9,
kita menghidupkan hari itu dengan melaksanakan puasa sunnah. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.